setelah pensiun atau tidak lagi menjabat, Bapak akan ngapain, Pak? Pulang ke Solo dulu. Liburan Pulang ke Solo dulu. Pak Presiden apa betul? Bapak akan mendampingi Pak Prabowo, Pak, nanti pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin. Ini ada hal yang menarik ya untuk dibahas, yaitu kemungkinan Jokowi tak hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto. Jadi ini hal yang buruk sesungguhnya. Saya tidak tahu ya apakah Megawati Soekarno Putri hadir ketika pelantikan SBY. Kelihatannya tidak, nanti dicek sama-sama ya. Atau mungkin saudara sekalian ada yang memberikan masukan ya. Tapi yang jelas dari SBY ke Jokowi ada kehadiran SBY. Karena SBY sesungguhnya mendukung Jokowi secara tidak langsung walaupun tidak bisa masuk sebagai tim. Tetapi kemudian dari Prabowo ke Jokowi nggak ada masalah sesungguhnya. Karena Prabowo yang didukung oleh Jokowi. Tapi masalahnya adalah public acceptance, termasuk juga penerimaan anggota MPR lainnya. Jadi yang namanya Presiden Jokowi sudah menempatkan pil pahit ketika dia dicuekin oleh para anggota MPR DPR terpilih dan tidak diberikan aplaus ketika hadir dalam sidang pelantikan MPR DPR. Nah ini menunjukkan tanda-tanda. BTW tukang survei mana ini? Hanta Yuda mana? Yang katanya 86,5% kepuasan. Burhanuddin Muhtadi mana 75% kepuasan. Ya, yang ditanya orang-orang nggak paham dengan gradasi pertanyaan cukup puas ya, apa bahasanya? Oke, coba kita bacakan ya. Jokowi buka kemungkinan Presiden Joko Widodo Jokowi menyebutkan dirinya mungkin tidak menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ya mungkin gak hadir pelantikan, ujar Jokowi di GCC Jakarta Selasa. Jokowi menjelaskan pada 20 Oktober sore dirinya akan langsung pulang ke Solo, Jawa Tengah. Dia mengaku ingin tidur ketika sudah melepas jabatan Presiden dan kembali ke Solo. Pulang ke Solo dulu, tidur, kata mantan wali kota Solo itu. Sebelumnya Jokowi telah melakukan pindah domisili dari Jakarta Pusat ke Solo, Jawa Tengah jelang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Direktur Jenderal Kepedulian dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi mengatakan Jokowi sudah melakukan proses pindah domisili secara online pada September 2024. Kepindahan Jokowi ke Solo mengisyaratkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menghabiskan masa pensiun setelah tidak menjadi presiden di kota kelahirannya. Untuk diketahui, Jokowi lahir di Solo pada 21 Juni 1961. Di kota ini Jokowi merintis usahanya di bidang mebel lalu menjadi wali kota pada 2005-2012. Kita lihat ya. Nanti termasuk kroni-kroninya harus dimintai pertanggungjawaban kalau memang melakukan kesalahan. Tapi kalau tidak ada lakukan kesalahan ya tidak boleh juga. Oke, jadi saudara sekalian, kenapa tidak mau hadir ya? Padahal ini kan momen yang sangat bersejarah. Dan yang akan dilantik itu adalah anaknya sendiri, Gibran Rakabuming, kalau jadi dilantik. Memang bagaimana kalau tidak jadi? Jadi memang dilematis bagi Prabowo Subianto karena dia tahu bahwa dia tidak populer lagi ya. Survei-survei yang dibuat oleh Hanta Yuda dan Burhanuddin Muhtadi serta kepuasan yang dibuat Denny JA tidak lagi mampu untuk mendongkrak popularitas dia, mendongkrak meredam kemarahan publik. Yang terjadi adalah sebaliknya. Publik ya, kaum intelektual yang paham, yang mengerti ya, korban-korban Mulyono marah dan mulai menggugat Mulyono di berbagai event, berbagai lini. Itu persoalannya yang kita harus pahami ya. Ya, saya kira surveyor mungkin mendapatkan order untuk mengangkat citra itu, tetapi ternyata masyarakat yang kritis, yang paham, yang tahu sudah patah arang. Oke.
Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Dan setelah itu nanti kita akan lihat mengenai Raja Petruk ya nanti ya. Oke, kita bacakan. Kita hadang di bandara biar jangan sampai melarikan diri ke Cina. Jangan biarkan Mulyono pulang dulu ke Solo. Adili dulu Mulyono sekeluarga dan mintai pertanggungjawabannya. Loh, bukannya harus ada serah terima jabatannya di mana juga gitu kan? Nggak harus ya. Tidak ada istilahnya serah terima jabatan. Yang ada adalah pengambilan sumpah ya presiden yang baru. Kemudian mudah-mudahan Prabowo bisa melupakan Jokowi. Kemudian apa Mulyono nggak mau hadiri pelantikan karena anaknya nggak akan dilantik? Tanda tanya. Keren, cerdas, tukang survei Kodari Bang RH. Waktu Jokowi rekrut Anda jadi komisaris itu keputusan buruk atau wajar? Tolong jawab, jangan munafik dan sok benar. Anda juga pernah menikmati. Fitri tes Dewi Kurniati ya. Rupanya masih ada juga buzzernya ya. Jadi sobat era sekalian ya, kalau kita mau menjawab hal-hal seperti itu bodoh sekali. Kenapa? Karena rekrutmen itu ya tidak semuanya ditentukan oleh Presiden Jokowi ya. Saya terus terang saja ya, yang mengangkat saya pada waktu itu adalah Rini Sumarno yang kemudian menugaskan sekretaris PDIP, sekretaris BUMN Mas Imam ya, tidak sampai ke ring 1. Kenapa? Karena yang ditunjuk itu bukan perusahaan ring 1. Jadi kalau ring 1 nah barulah itu Mulyono yang nunjuk ya, atau wakil presiden ya. Jadi saya tidak sampai ring 1 begitu ya rekan Fitri ya. Tidak semua penunjukan pejabat BUMN itu karena Mulyono ya. Kemudian Mulyono kalau ngomong suka kebalik ya. Kalau Prabowo bisa rakyat nggak bisa. Apa maksudnya? Kemudian Jokowi simbol dari sejarah kelam bangsa Indonesia di era demokrasi. Baguslah. Bang RH, saya selalu ingat apa kata Panda Nababan. Jokowi itu mempunyai sifat pendendam. I don't know exactly ya. Kita tidak lihat pribadinya, kita lihat presidennya ya. Bujuk dah kagak ada yang sopannya pisan. Yang ditanya orang yang sedang serah terima BLT. Penyusup mulai ancang-ancang balik ke negara ideologis. Wah kakak Yono, langsung saja buat selebaran DPO mantan penguasa di setiap pelosok. Kodari surveinya 100%. Jangan lagi percaya sama yang namanya survei, apalagi si Kodari yang pandai menjilat. Trust nomor lo gue N. Mulyono, Luhut, Bahlil, Erlangga, Surya Paloh. Kemudian jaga keseluruhannya pelosok. Harus dicekal tuh, jangan sampai kabur ke Cina. Mau kabur dia tuh Bang. Bang Repli coba kolaborasi sama Bang Rocky Gerung. Pasti seru. Dan kita pasti bakal lebih terbuka akal sehatnya. Please ya Bang. Oke, kita kapan-kapan ya. Hadir nggak hadir atau ada tidak ada sama saja jadi tidak penting. Bung Refli katanya kalau Jokowi bicara maknai sebaliknya. Mungkin saja. Kemudian kemungkinan Fufu Fafa mundur. Oke. Jokowi lengser tapi anak dan antek-anteknya masih bercokol di istana. Kan Mulyono nggak tahu malu Bang. Barangkali hadir ya. Kemudian bagaimana kans gugatan-gugatan kepada Mulyono? Jangan sampai lengah. Mungkin Jokowi mau melarikan diri ke Cina. Jaga ketat bandara supaya tidak kecolongan. Jokowi khawatir dilempari telur busuk oleh warga ATW mahasiswa. Takut dia dicuekin dan juga dengar fufafa di ruang paripurna. Amankan di penjara agar Jokowi sekeluarga tidak kabur ke Cina. Jokowi sekeluarga persekongkolan jahat untuk menghancurkan negara ini. Mulyono harus dibuih, dijamin 7 turunan pun tidak cukup. Ya sahabat sekalian ya jangan kebangetan juga ya. Tetapi juga tentu Jokowi ya tidak bisa juga melarang orang untuk menuntut
apa yang telah dilakukannya, ya. Begitu ya. Begitu saja sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya baik-baik saja ya. Mulyono hanyalah seorang mantan presiden ya. Kalau memang harus ada kesalahan ya pertanggungjawabkan secara hukum. Kalau tidak ya nggak boleh ya. Begitu. Nah, buat Fitri ya, pembelajaran publiknya saya tidak bisa menilai diri saya sendiri ya. Tetapi coba Anda lihatlah ya. Selama jadi komut saya menghasilkan 3 buku. Ya kan? Buku tentang hukum BUMN, buku tentang menjadi komut BUMN antara idealisme dan profesionalisme, kemudian buku BUMN dalam sudut pandang, dalam pandangan hukum dalam pandangan tata negara. Jadi rasanya ya hampir tidak ada yang namanya komut atau komisaris menghasilkan buku seperti saya. Dan itu bukan hanya buku kenang-kenangan tapi buku panduan ya, buku semacam memahami BUMN dari sisi hukum. Paling tidak ada yang saya tinggalkan, itu satu. Yang kedua, saya tidak pernah korupsi menjadi komisaris utama, bahkan merekrut 1 orang pun tidak pernah. Dan selama menjadi komut itu institusinya untung, nggak rugi. Jadi susah, tetapi kita tidak bisa mengklaim bahwa itu kerjaan kita sendiri. Bodoh sekali saya kalau mengklaim bahwa itu kerjaan kita sendiri ya. Jadi ada yang namanya individual responsibility, ada yang namanya collective responsibility. Jadi kalau Anda mengatakan it is not my competence gitu ya, yang namanya pengawasan itu ya good governance dan clean government, good corporate governance GCG. Jadi kalau soal-soal seperti itu ya saya kira saya bisa berdebat kepada Anda dengan Anda. Begitu sobat era sekalian ya.